Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita semuanya mengalami kebaikan Tuhan, amin. Yang alami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan kita bersama-sama. Puji Tuhan, mari bersama pagi hari ini kita datang menghampiri Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang sampai hari ini boleh kita alami. Kita tundukkan kepala bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Dan mengawali ibadah kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh hadir kembali di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu membawa korban syukur kami yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan terlalu teramat baik dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan pujian, syukur kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap memuji, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lagi, semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Nyanyikan lagi Bapak Ibu Saudaraku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku.
Setiap kita alami kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan kita boleh ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Mari datang pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku, menghampiri Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Dia. Mari sembah, bawa ucapan syukur yang terbaik. Sebab kasih-Nya, sebab kemurahan-Nya di hidup kita. Kalau kita melihat hidup kita sampai hari ini Bapak Ibu saudaraku, kita semuanya mengalami kebaikan Tuhan, amin. Kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya keadaan-keadaan yang spektakuler dalam kehidupan kita. Bukan hanya kejadian-kejadian yang besar yang ada dalam kehidupan kita yang membuat kita bersyukur. Kalau sampai hari ini hal-hal sederhana yang kita alami, kita masih bisa bernafas,
Jantung kita berdetak dengan baik. Kita bisa ada di tempat ini dengan cuaca yang baik. Kita bisa beribadah dengan keluarga kita. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Yang mau bersyukur, angkatlah tangan kita tinggi-tinggi bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Dan angkatlah hati kita kembali. Mari bersyukur. Dan biarlah hati kita hari ini dilimpahi dengan ucapan syukur. Dan biar sembah Dia. Ucapkan syukur Bapak Ibu saudaraku. Katakan terima kasih Tuhan. 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 Engkau begitu baik Tuhan. Buat yang kami alami. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat nafas hidup kami bersyukur. Buat jantung yang berdetak kami bersyukur. Kami ada Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur. Kau menyertai kami, memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segala-galanya bagi hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu, Oh Tuhan yang baik. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sama kata, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami mau bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita puji. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
bersama-sama katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Akui bukan karena kekuatan-Mu, oh, anugerah-Mu. Yes Lord, oh, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, kami bersyukur. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau menjadikan kami seperti biji mata-Mu, serupa dan segambar dengan rupa-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami. Kami bersyukur, kami bangga menyala seperti Engkau. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Boleh sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Semua bernyanyi. Anugerah-Mu, katakan anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu. Amin. Bukan karena kekuatan-Mu, oh, anugerah-Mu. Yesus Tuhan, oh, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu. Katakan bukan karena kekuatan-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu bagiku. Angkat tangan kita semua, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Akui di hadapan Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh Rabbashita, anugerah-Mu
Boleh satu kali lagi sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi. Jemaat sendiri akui, katakan anugerah-Mu. Semua karena Yesus, bukan karena anugerah-Mu Tuhan. Oh Rabasya, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sembah Dia, semua karena anugerah-Mu Yesus Tuhan. Sembah, sembah, sembah. Oh, mari rasakan, alami anugerah dari Tuhan bagi hari ini. Hinamasyata karalabaralabarala, hinaralabaralabaralabarala. Mengalir anugerah dari Tuhan, mengalir cinta kasih-Mu bagi kami Tuhan, mengalir perlindungan-Mu bagi kami, mengalir kekuatan yang baru dari Tuhan. Sekaralabaralabaralaba, hinaralabaralabaralaba, hinaralamasyaralamu. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu yang tak pernah habis bagi kami. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Cinta kasih-Mu tak pernah berubah. Perhatian-Mu, perlindungan-Mu selalu nyata. Oh, kami bersyukur. Kinaralabaralabaralabarala, kinamasyaralamu, kinaralabasyaralabaralabarala, kinamasyatakaralabaralabarala, kinaralabaralabarala. Urapasyata karalabaralaba, hinamasyata karalabarabaralaba, hinamasyata karalabaralaba. Teruslah percaya kepada Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Itulah janjinya bagi setiap kita semuanya. Dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong, pendamping bagi hidup kita. Itu bukti bahwa Tuhan memberikan anugerah-Nya yang terbesar bagi engkau dan saya. Pagi hari ini, berapa banyak engkau yang percaya kita tidak akan pernah ditinggalkan. Yang percaya katakan amin. Kita tidak akan pernah ditinggalkan. Yang percaya katakan amin.
beserta dengan hidup kita semuanya. Terus kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan goyah, jangan khawatir. Penyertaan Tuhan selalu nyata bagi kita semua. Kau yang percaya, mari bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Mari menyembah. Kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu tak pernah habis bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu melimpah bagiku, anugerah-Mu Tuhan. Kinamasyata karalabarala, kinaralabasyata karalabara, kinaralabasyata karalabarala, kinamasyata karalabara, kinamasyata karalabara. Ora pasyata karalabara, kinamasyata karalabara. Kami meresponi anugerah-Mu Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau Allah yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan setiap hidup kami. Dan anugerah-Mu sudah kami terima pagi hari ini. Penyertaan-Mu sempurna, kekuatan dari-Mu, bahkan ada damai sejahtera yang melimpah mengalir bagi kami semuanya pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kembali angkat tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini. Anugerah-Mu, katakan anugerah-Mu, semua karena katakan bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, amin, amin. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Tetap angkat tangan kita semua.
firman-Mu yang menjadikan kekuatan bagi setiap kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Mari bersama kita berkata, amin. Sukacita Tuhan itulah kekuatan kita pagi hari ini, amin. Berapa banyak yang bersukacita karena Tuhan? Lambaikan tangan kita bersama-sama. Coba kasih salam kanan kiri, katakan sukacita Tuhan melimpah atasmu. Minimal 5 orang Bapak Ibu saudaraku. Mari bersukacita bersama-sama. Bertepuk tangan memuji Tuhan pagi hari ini. Nyanyikan bersama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari siapa? Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Semua lambaikan tangan. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Semua yang bersukacita, kita bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Sukacita Tuhan melimpah bagi engkau dan saya pagi hari ini. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Amin. Kita percaya Tuhan hadir dan sukacitanya melimpah untuk setiap kita yang percaya, katakan amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama di atas kepala Bapak Ibu saudaraku. Ada sukacitanya mengalir. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti firman.
memuji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah bagi genapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan memberi, amin, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Lagi, Tuhan memberiku, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, kita semua bersukacita. Ada minyak yang baru, ada sukacita Tuhan berikan. Haleluya. Katakan, Tuhan memberiku kekis. Sambil bertepuk tangan bersama. Ada minyak. Haleluya, bersorak lagi. Tuhan memberiku kekis, sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Lagi Bapak Ibu, Tuhan memberiku sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, bersorak, haleluya, haleluya, bersorak, haleluya, bersorak. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan yang setia dan Engkau Tuhan yang benar dalam hidup kami. Haleluya. Pagi hari ini mari lebih lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita angkat pujian dan sembah kita kepada Dia. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau
kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Kau selalu memegang tangan kami, Kau selalu menyertai setiap kami. Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Namanya disebut Immanuel, Allah serta Allah serta dalam kita. dalam kita. Namanya disebut Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita. Oh namanya disebut Immanuel. katakan Immanuel, Immanuel, oh namanya Immanuel, Allah serta di dalam setiap kami Tuhan. dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Sungguh penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Penyertaan-Mu segala-galanya dalam hidup kami. Kau selalu menyertai, Kau selalu melindungi setiap kami. Bahkan Kau memelihara kami Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Namanya disebut Immanuel.
Sejak kami masuk ke dalam rumah-Mu, menaikkan pujian dan penyembahan kami tahu Engkau hadir dalam rumah-Mu ini. Kau Allah yang Immanuel menyertai kami dan menerima pujian kami. Engkau bertahta di pujian-pujian umat-Mu. Karena itu kami juga percaya Engkau akan berkata-kata kepada kami. Engkau akan berfirman kepada kami secara pribadi. Karena itu kami memasang telinga kami dan hati kami untuk memahami firman-Mu. Tolong Roh Kudus pimpin dan bimbing kami agar kami mempunyai konsentrasi yang cukup dan meredakan suara-suara yang bergemuruh di telinga kami dan hati kami untuk kami fokus mendengar firman-Mu. Roh Kudus ajar kami untuk mengerti. Ajar kami untuk menerimanya. Ajar kami untuk mentaatinya dan melakukannya dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dia sangat membutuhkan pimpinan dan bimbingan-Mu Roh Kudus. Dan biar dia boleh mengatakan apa yang benar. Sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam firman-Mu. Allah, berkata-katalah. Karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, shalom. Dari tadi saya ikut memuji, rasanya rumah Tuhan ini seperti mau meledak penuh dengan sukacita kemuliaannya. Saya harap dan saya yakin Allah akan berkata-kata pada saudara secara pribadi. Mari kita buka Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara, saya memutuskan pembacaan Alkitab tidak dilakukan oleh saya, tapi mempergunakan Alkitab suara yang ada di YouTube. Bagus, memberikan kita dimensi yang berbeda. Saya mohon rekan-rekan yang ada di multimedia untuk memutarkannya. Demikianlah Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, pada tahun 2002, 2003, nama anak muda ini Indra Kents viral, saudara. Anak muda ini dikenal dengan sebutan Crazy Rich Medan. Usianya masih sangat muda, tapi hartanya diduga ratusan miliar. Termasuk rumah mewahnya, mobil Ferrarinya, Teslanya, jam tangan yang begitu mewah.
Dia menjadi simbol kesuksesan seorang anak muda. Tapi terkadang di dalam video-video yang diposting, kita melihat bagaimana dia membanggakan kesuksesan dan kepandaiannya. Ada banyak anak muda yang ingin ikut jalannya. Nah, dia menjalankan aplikasi Binomo, saudara. Saudara, di dalam satu postingan saya terkejut sekali ketika menonton pertama kali. Saya geleng-geleng kepala dan saya berkata, terlalu berani anak muda ini kepada Tuhan. Mari kita lihat tayangannya. Kira-kira kalau Tuhan ngerubah nasib gua kembali jatuh miskin gimana ya? Nih, nggak bisa nih. Kenapa? Karena ketika gua sombong, gua pamer ya kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, bingung. Habis itu dikasihlah aku makin kaya ya kan. Dapatlah rezeki itu kan. Sombong lagi aku, pamer lagi ya. Mau dimiskinkan lagi, beramal lagi aku, bersedekah lagi. Makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan boy. Gak tahu dia mau diapain aku ini. Maka Tuhan pun bingung ngambil keputusan. Mau diapain aku ini. Duh, saudara-saudara, sebagai orang yang jauh lebih tua, saya miris. Saya ingin berkata dalam hati, hai anak muda, yang kau hina itu Tuhanmu yang penuh kuasa, penciptamu yang maha dahsyat. Jangan kau buat guyon dan remehkan seperti itu. Saudara, tidak ada salahnya kalau saya, barangkali saudara juga setuju dengan saya, memberi judul video itu dengan judul kesombongan mendahului kejatuhan. Kesombongan mendahului kejatuhan. Apakah Tuhan bingung dengan logika pikirnya? Kalau Tuhan mau menghukum aku beri sumbangan. Dia diam. Setelah itu aku akan lagi jadi sombong. Setelah sombong Tuhan mau hukum aku sumbang lagi. Lu mau apa? Duh, saudara, dengan gampangnya beberapa orang yang ternyata dia menjalankan aplikasi yang tanpa izin dan palsu, saudara. Penipuan di dalamnya. Berapa orang, 2-3 orang melapor ke polisi, lalu polisi memanggilnya. Masuk ke pengadilan, kena berapa tahun, saudara? 10 tahun penjara dengan denda 5M. Hari ini dia, anak muda ini ada dalam penjara. Saudara, saya menceritakan ini bukan dengan kebencian. Saya berdoa agar di dalam penjara dia mengenal Allah yang dia hina, yang penuh dengan kasih sayang, kasih karunia, yang mencari orang-orang yang berdosa untuk kembali pulang pada jalan kebenarannya. Saudara-saudara, mendahului kesombongan, mendahului kejatuhan. Saudara, menunjukkan kehebatan kita pada orang lain memang menyenangkan. Memperlihatkan kemampuan kita untuk mendapat hormat orang lain itu asik, saudara. Kita menikmatinya. Tapi jangan lupa, kesombongan mendahului kejatuhan. Saudara, celakanya kesombongan itu ibarat virus yang tidak pandang bulu. Dia merasuk siapa saja. Dia merasuk orang besar, dia merasuk juga orang kecil. Dia merasuk orang percaya, dia merasuk juga orang tidak percaya. Dia merasuk hamba Tuhan, dia merasuk juga jemaat yang biasa, saudara. Tidak ada orang yang kebal pada dosa kesombongan. Dan kita semua mempunyai kecenderungan untuk menjadi sombong. Hanya kadarnya dan bidangnya mungkin beda-beda. Kadar dan bidangnya beda-beda. Oleh karena itu, saudara, dengarkanlah himbauan dari mimbar ini. Waspadailah virus kesombongan sekecil apapun. Dia akan berdampak besar dan menjatuhkan engkau dan saya. Nah, saudara-saudara, untuk kita memerangi dosa kesombongan bersama kuasa Roh Kudus, kita membutuhkan firman Allah. Kita kembali harus mendengarkan Kejadian 11 ayat 1-9, kisah tentang orang-orang Israel. Maaf saudara, orang-orang keturunan Nuh, Israelnya belum muncul, Abraham belum lahir, mendirikan menara Babel. Saudara-saudara, kisahnya dimulai dari ayat pertama. Mari kita lihat ayat pertama. Seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Apa sih pentingnya informasi ini, saudara? Saudara-saudara, ini mau mengatakan begini. Waktu itu di bumi ini ada orang-orang berasal dari satu keturunan Nuh. Dan anak dan menantunya semua, saudara.
Anak-anak keturunan Nuh ini berbahasa satu, logatnya pun satu. Bisa dibayangkan, tidak terjadi miscommunication. Kompak mereka. Tidak ada yang salah dengan kekompakan mereka. Tapi kisah dimulai persoalannya pada waktu, saudara, mereka sampai ke tanah Sinear. Dikatakan oleh Alkitab tanah itu datar. Saudara, di dalam konteksnya seringkali anak-anak keturunan Nuh yang merantau dari satu bagian daerah ke daerah yang lain karena perintah Allah untuk memenuhi bumi, itu bertemu dengan tanah-tanah yang naik ke atas, turun ke bawah, berbukit, berlembah. Nggak baik buat cocok tanam. Nggak baik buat pertanian. Tapi ketika mereka masuk ke tanah Sinear, mereka terkejut. Tanah ini datar. Secara ekonomi potensial sekali untuk tinggal di tanah ini. Subur dan kandungan airnya banyak dan berlimpah. Lalu saya membayangkan, saudara, ada dialog yang terjadi. Barangkali seorang tua berkata, wow, tanah ini subur. Baik kita bercocok tanam di sini. Yang muda berkata, maksud Bapak apa? Tinggal di sini, Pak? Iya dong. Mau ngapain lagi pindah-pindah? Bukankah Tuhan menyuruh kita untuk memenuhi bumi, Pak? Aduh. Sampai kapan ngikutin perintah Tuhan? Maunya apa sih? Anak kita, cucu kita memerlukan tempat tinggal yang tetap. Maunya apa? Kita terus mengembara jadi nomaden. Kira-kira begitulah dialognya. Saudara-saudara, terjadi silang saling pendapat. Saya yakin kemudian diadakanlah Rapimnas, rapat pimpinan nasional untuk menentukan mau kemana anak-anak manusia ini atau manusia pada zaman itu berkoalisi. Tetap koalisi pada Allah atau tarik menjadi oposisi dengan Allah. Saudara, saya pikir itu betul-betul satu meeting, satu rapat yang ketat sekali. Adu pendapat antara berkoalisi dengan Allah atau keluar beroposisi dengan Allah. Lalu setelah perdebatan panjang diketuklah palu oleh ketua. Apa yang mereka putuskan? Kita tinggal di tanah Sinear dan tidak pedulikan keputusan Allah. Mau ngapain sih dia? Tinggal di sini. Wow, saudara. Itulah kisah anak manusia. Jadi di dalam gambaran ini bukan cuma sekedar tinggal. Mereka sudah berani memberontak kepada Allah, mengambil posisi berlawanan dengan Allah. Saudara lihat ini. Siapa yang menyelamatkan mereka dari banjir besar yang melanda dunia? Allah. Allah. Tapi mereka melupakan kedahsyatan Allah dan kasih sayang Allah. Mereka beroposisi dengan Allah. Setelah ekonomi mereka mapan di tanah Sinear, pikiran mereka mulai dipenuhi dengan ambisi yang gak karuan, saudara. Mereka bermaksud bukan cuma tinggal, mengadakan atau membangun sebuah kota. Saudara, saya juga yakin diadakan feasibility study, studi kelayakan untuk memeriksa gimana sumber daya manusianya. Gimana dari sudut finance-nya, cukup apa enggak. Bagaimana dari sudut teknologinya kalau membangun kota. Semua mereka perhitungkan dan oke. Cuma satu unsur yang mereka tinggalkan. Allah. Allah telah dibuang keluar dari kehidupan orang-orang di tanah datar Sinear. Mereka menganggap sepi beliau. Saudara-saudara, inilah kembali kita melihat pemberontakan hati manusia pada Allah. Sombongnya luar biasa. Bukan cuma itu, ayat ketiga kita lihat. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itu dipakai mereka. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu. Dan tergala-gala sebagai tanah liat. Saudara, memang tanah datar di Sinear itu subur. Kekurangannya tidak terlalu banyak batu-batu untuk dipakai membuat kota. Nah, ini problem bukan?
Gimana bisa membuat kota dengan tembok-temboknya, lalu rumah dibangun lebih solid kalau batu-batu yang padat tidak ada di sana atau jarang sekali. Tapi jangan dipikir saudara mereka menyerah. Mereka menggunakan logika dan kecerdikan mereka, intelektualitas mereka, lalu mereka menciptakan suatu teknologi yang mengejutkan. Mereka membakar tanah-tanah liat, ditungku perapian dengan nyala api yang begitu panas. Muncullah batu bata. Saudara barangkali waktu saya cerita gini, ya aduh Pak, itu mah teknologi primitif. Betul, teknologi primitif. Tapi tahukah saudara, itu setara dengan gadget kita di masa sekarang. Benda kecil ini sangat mengherankan. Luar biasa smartnya. Dunia dirangkum jadi satu. Yang cuma berapa senti kali berapa senti ini. Saudara-saudara, pada saat itu penemuan batu bata itu merupakan teknologi mutakhir yang bisa dicapai oleh manusia. Sekarang gak jadi persoalan. Kurang batu, mereka bisa menciptakan batu. Persoalannya adalah tidak ada semen untuk merekatkan batu itu. Mereka menemukan satu zat yang namanya tergala-gala. Saya cari di kamus, tergala-gala itu diumpamakan seperti aspal, saudara. Yang punya kekuatan merekat seperti semen. Sekarang gak jadi persoalan, bukan? Mereka membangun kota. Mereka bangga dengan teknologi mereka. Saudara, padahal teknologi itu kalau dibanding dengan kita masih primitif. Tapi kebanggaannya sudah membuat mereka merasa bisa melawan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat yang keempat. Setelah membangun kota, gak selesai ambisi mereka di sana. Mereka punya proyek yang fenomenal untuk menunjukkan kepada Allah, kami tidak memerlukan engkau. Kami setara dengan engkau. Tidak usah ikut campur dalam kehidupan kami. Ayat keempat. Marilah, kata anak-anak manusia di zaman Nuh, keturunan Nuh. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Wow, mengerikan. Menara yang puncaknya sampai ke langit. Saudara, tahukah saudara konsep orang-orang zaman dahulu? Anak-anak keturunan Nuh ini, siapa yang ada di langit? Allah. Kalau mereka bisa bikin menara yang puncaknya sampai ke langit, berarti sudah setara dengan Allah. Kita setara dengan Allah dan tidak perlu menghormati Allah, tidak perlu mengikuti perintah-perintahnya. Kita setara, bahkan kita geser Allah dari pusat hidup kita. Wow, mengerikan saudara. Pintu gerbang yang tingginya sudah sama dengan Allah di puncak langit. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan cuma itu. Sebetulnya mendirikan kota, mendirikan menara di zaman sekarang bukan suatu dosa kok. Tidak apa-apa dirikan menara, dirikan kota supaya dapat perlindungan. Persoalannya Allah memerintahkan mereka untuk penuhi bumi. Jadi ini melawan, betul-betul melawan saudara perintah Tuhan. Lalu yang kedua, saudara tahu kalau kita teruskan ayat keempat itu, berbunyi begini saudara, marilah kita cari nama. Jadi mendirikan menara itu untuk mencari nama. Let us make a name. Di situ bukan nama Tuhan yang tertinggi, nama mereka. Agar Allah dalam bayangan saya bisa melihat dan jadi gentar. Wow. Allah mulai bingung. Seperti anak muda yang bernama Indra Kents. Allah bingung. Tidak bingung. Terlalu kecil dirimu. Terlalu kecil diriku. Terlalu kecil manusia pada zaman anak-anak Nuh ini. Saudara-saudara, tujuan mereka diri sendiri. Betapa sombongnya mereka itu. Marilah kita cari nama. Let us make a name. Supaya tujuannya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jangan ikutin perintah Tuhan. Abaikan dia, cuekin dia. Padahal Allah memberi perintah. Ini saya lihatkan saudara ya.
Perintah Allah yang pernah Allah berikan pada Adam dan Hawa, saudara. Allah memberikan perintah kepada mereka dalam Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Allah memberkati mereka jadi suami istri. Karena Allah punya rencana. Manusia diberi mandat oleh Allah untuk menguasai bumi ini. Menjadi makhluk yang lebih mulia daripada ciptaan yang lain. Tinggal di seluruh pelosok bumi. Dari pelosok-pelosok inilah mereka hidup untuk kemuliaan Tuhan. Itu desain Allah. Tetapi Adam dan Hawa tidak peduli dengan perintah Tuhan. Mereka terbujuk untuk makan buah pohon. Dari pohon yang jahat dan yang baik yang ada di tengah taman Eden. Setan berkata, makanlah engkau akan jadi seperti Allah. Keinginan jadi seperti Allah, muncul kesombongan. Seperti anak-anak keturunan Adam. Mari kita jadikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Adam dan Hawa terbujuk oleh setan. Engkau akan jadi seperti Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah anak manusia keturunan Adam dan Hawa dimusnahkan dengan air bah, hanya anak-anak keturunan Nuh. Begitu mereka turun dari air, dari perahu yang besar, Allah berkata, penuhilah bumi, beranak cuculah. Perintah yang sama Allah berikan. Tapi generasi yang berbeda responnya tetap sama. Memberontak terhadap Allah. Saudara, menyedihkan bukan kisah umat manusia. Bukan taat pada pencipta dan penyelamatnya. Tapi hendak menggeser mereka. Hendak menggeser Allah dari kehidupan mereka. Tapi jangan salah sangka. Dosa yang sama dan kecenderungan yang sama ada pada dirimu dan pada diriku. Saudara, tidak ada dosa yang tidak membuat rasa bersalah. Kecuali satu, dosa kesombongan. Setiap dosa yang kita lakukan menimbulkan perasaan guilty feeling dalam diri kita. Membuat perasaan kita sulit sekali untuk tenang. Tapi ada satu dosa yang kita lakukan justru membuat kita bangga. Dan merasa kita benar. Dosa apa? Dosa kesombongan. Saudara, dosa kesombongan itu seperti oksigen yang ada di dalam paru-paru kita. Tidak berasa tapi sudah ada dan selalu ada. Bahaya sekali saudara. Saudara, seorang teolog Katolik. Pada abad ke-13, beliau orang yang ternama di bidang teologi, namanya Thomas Aquinas. Dia berkata satu kalimat yang mencengangkan saya. Pride is the father of all sins. Kesombongan adalah bapa dari segala dosa. Masa sih? Maksudnya gimana sih? Kita bertanya. Saudara, perhatikan. Adam dan Hawa terpancing dengan dosa, ingin jadi seperti Allah. Sombong sekali. Dia menuruti bujukan iblis. Kau tidak akan mati, tapi engkau akan jadi seperti Allah. Kesombongan mulai memompa ambisi mereka. Mereka memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman yang dilarang Tuhan. Begitu mereka jatuh dalam dosa kesombongan, kemudian dosa itu beranak pinak dengan jenis keturunan yang berbeda-beda. Saudara, dosa kesombongan kemudian melahirkan dosa dusta. Dosa kesombongan melahirkan dosa iri hati. Dosa kesombongan melahirkan dosa meremehkan orang lain, menindas orang lain, membunuh orang lain. Dosa kesombongan membuat kita jadi egois. Dan dosa kesombongan, saudara, membuat perselingkuhan terjadi. Gimana nyambungnya, Pak? Pikir sendiri saja. Semua beranak dari dosa kesombongan, saudara. Pride is the father of all sins. Itu Thomas Aquinas berkata. Benar adanya. Ayo saudara, kita benar-benar sadar. Jangan biarkan membuka sedikit pun celah untuk dosa kesombongan masuk.
Jangan biarkan kita menjadi NPD, saudara, orang yang narsis, personal disorder. Jangan, kita tahu ini salah, kita harus perangi. Tapi masyarakat berkata dia layak sombong, Pak, prestasinya luar biasa. Saudara dengarkan saudara, itu perkataan yang tidak valid kebenarannya. Dia layak sombong, Pak, dia memang orang luar biasa. Apakah orang luar biasa tidak bisa tetap rendah hati? Apakah orang yang luar biasa itu selalu harus sombong? Saudara, kalau kita diberkati Tuhan dengan banyak sekali kasih karunia-Nya, banyak sekali anugerahnya, banyak sekali gift-nya atau talenta yang Tuhan beri pada kita, justru kita harus makin paham semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Saudara, dosa kesombongan adalah dosa di mana kita merasa lebih unggul dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih maco dari orang lain, lebih cantik dari orang lain, lebih punya kemampuan mendekati orang lain. Pokoknya kita lebih dari orang lain. Kalau itu kita biarkan, lama-lama karakter kita, personality kita jadi orang-orang yang gak karuan. Akhirnya saudara, kita merasa lebih benar dari orang lain. Bahkan terakhir, kita lebih benar dari Allah sendiri. Allah benar apa gak benar tergantung aku. Saudara-saudara, betapa jahatnya dosa kesombongan itu. Jangan biarkan dia hidup. Kalau engkau, hai gadis, lebih cantik dari temanmu, hati-hati. Banyak-banyak bersyukurlah dan bertanya, Tuhan, kok aku diciptakan lebih cantik dari temanku? Allah berkata supaya engkau dapat menghibur mereka, berbelas kasihan pada mereka. Kalau saudara sebagai pria diberikan otak, intelektualitas yang lebih tinggi, jangan sombong. Masa gini aja gak bisa kamu, jongkok terus IQ-mu. Jangan. Engkau gak pernah merasa bukan bagaimana menjadi orang yang sulit memahami satu pelajaran, menyimpulkan satu analisis. Gak semua orang cerdas Anda. Justru harus berkata, Tuhan, aku kok gak pernah mengalami kesulitan-kesulitan untuk merumuskan hal-hal seperti itu. Mendiagnosanya dengan tepat. Aduh Tuhan, ini karunia-Mu. Biar aku pakai untuk kemuliaan-Mu. Saudara, kalau engkau diberikan kesempatan Allah untuk punya mobil mewah, rumah mewah. Biar setiap kali engkau masuk membuka kunci rumahmu dan berkata, Tuhan, kok aku yang diberikan. Supaya apa? Supaya engkau menjadi berkat buat orang lain. Buat pekerjaan Tuhan. Tidak pernah ada orang yang diberkati Tuhan untuk dirinya sendiri. Kita diberkati untuk jadi berkat. Justru ketika kita tahu bahwa hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, kita nggak pernah bisa jadi sombong. Ataupun kalau muncul dosa kesombongan, kita sudah waspada. Nggak begini caranya. Nggak begini kehidupan Kristen yang diberkati Tuhan. Kita justru kemana-mana berusaha jadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, anak-anak keturunan Nuh saat itu betul-betul kemaruk dan sombong. Mari kita lihat apa yang Tuhan perbuat menghadapi kesombongan manusia. Kejadian 11 ayat yang kelima, kita teruskan. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak manusia itu. Saudara, berasa gak kalau baca cerita itu penuh dengan kejutan? Satu kata yang dipakai kalau saudara perhatikan di Alkitab dengan baik, mencengangkan. Nih, saya ceritain ya. Mari kita dirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Lalu mereka sudah mendirikan dan merasa sudah sampai ke langit, setara dengan Allah. Allah di ketinggian surga itu berkata, lalu turunlah Allah. Artinya apa? Ini bahasa, ini gaya bahasa yang disebut anthropomorphic satir atau satire. Ini penyindiran dengan gaya bahasa manusia yang betul-betul sedang mengolok-olok.
Puncaknya sampai ke langit. Allah berkata, yuk kita turun. Kenapa kita? Allah Tritunggal. Yuk kita turun melihat apa yang diperbuat manusia. Dengan kata lain, aduh manusia, piciknya kamu. Masih jauh, tahu gak? Ayat ke-7. Menambah tekanan lagi, ayat yang ke-7. Menegaskan, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. 2 kali Allah memakai kata turun untuk menunjukkan masih jauh nak. Apa yang kau kira sudah sampai gerbang Allah? Belum, masih jauh. Aduh saudara, saya ingin sekali saudara mau analogikan. Saya suka melihat kalau ke pantai Kuta saudara. Banyak orang membuat rumah-rumahan dengan kakinya. Lalu mendirikan di pasir itu ya. Atau gimana caranya lah. Nah coba kalau saudara bayangkan, ada sekelompok anak-anak berkata, yuk kita dirikan rumah dari pasir. Oke. Wah bermain. Wah rumahmu bagus, rumahmu juga bagus. Aku pengen jadi yang ada bentengnya. Kalau gitu kita diriin kota. Wah mereka diriin kota. Lalu dia usul, gimana kalau kita diriin menara yang puncaknya sampai ke langit. Wih ide bagus, bagus diriin menara. Saudara terka. Berapa banyak atau berapa tinggi sih anak-anak itu bisa membuat menara yang puncaknya sampai ke langit? Berapa tinggi? 5 meter? Gak ada lah Pak, memang gak bakal ada. 1 meter? Gak bisa juga lah Pak, setengah meter lah, 50 cm. Lebih dari itu rubuh kali. Nah andai kata, ya saya ingin mengajak imajinasi saudara. Andai kata di ketinggian langit, ada pilot yang mendengarkan percakapan anak-anak itu. Dengan katakan teknologi yang luar biasa. Gimana perasaan itu pilot? Wih menara kita sudah sampai ke langit. Di puncak ketinggian itu sang pilot mendengar, dia senyum-senyum. Kopilotnya berkata, kenapa senyum-senyum kapten? Kamu dengerin anak-anak itu, dibesarin suaranya. Wih menaranya sudah sampai ke langit. Sang pilot berkata, anak-anak, puncaknya sampai ke langit pada cuma setengah meter. Lalu sang pilot menurunkan pesawatnya. Yuk kita mendarat di Bali. Saudara seperti itulah kesombongan manusia di hadapan Allah yang maha besar dan tinggi. Saya tunjukkan satu lagi. Saudara tahu Burj Khalifa? Sampai sekarang inilah menara yang paling tinggi di dunia. Berapa tingginya? 828 meter di Dubai. Saudara belum pernah kunjung kan? Ayo kunjung. Saya juga belum. Saudara-saudara 828 meter tingginya. Tinggi luar biasa. Teknologinya cuma sampai di sini. Lebih sedikit mereka khawatir gak kuat nanti. Jebol dasar tanahnya dan tiupan anginnya. Cuma 828 meter tapi sudah paling tinggi. Belum 1 kilo. Andai kata mereka bisa buat ratusan kilo, apakah sampai ke tempat Allah? Saudara berapa meter sih Menara Babel bisa dibangun oleh orang-orang primitif itu? Saya khawatir gak sampai 50 meter saudara. Kalaupun tinggi 500 meter, Burj Khalifa masih lebih tinggi. Tapi sombongnya minta ampun, sudah sampai ke langit. Saudara-saudara Allah mulai turun dan melihat. Ayat 6 Allah berkata begini. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya, kompak kan? Komunikasinya luar biasa. Ini baru permulaan usaha mereka. Usaha apa? Usaha menentang Allah. Mulai sekarang apapun juga yang mereka rencanakan. Rencana yang jahat dan selalu menentang Allah. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara barangkali sukar mengerti kalimat ini. Saya jabarkan ya. Allah melihat ini potensi kejahatan mereka. Kalau ini tidak dicegah, mereka akan jadi semakin jahat. Karena itu karena ada belas kasihan Allah untuk mencegah manusia tambah ngaco di dalam dosanya. Allah turun mengacau balaukan bahasa mereka. Saudara ayat ke-7.
Allah mulai turun. Dikatakan begini di ayat ke-7, saudara. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Hasilnya ada di ayat 8, saudara. Bunyinya gimana sih? Begini ayat 8. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Pertanyaan saya pada saudara, apa yang Allah lakukan untuk menggagalkan kesempurnaan menara yang telah mereka dirikan? Apa yang Allah lakukan? Mengacau balaukan bahasa mereka. Secara teknis apa yang Allah lakukan? Tidak ada yang tahu. Tapi lihatlah, apakah Allah mendatangkan gempa bumi, tsunami? Tidak. Allah cuma mengutak-ngutik bahasa mereka. Sesuatu yang begitu mudah buat Allah. Sesuatu yang sangat signifikan. Allah tidak menyerang mereka. Allah cuma mengotak-ngutik bahasa mereka. Saudara, mereka telah kacau dengan kutak-kutik Allah pada bahasa mereka. Dikatakan tidak ada kesatuan lagi. Kalau saya jabarkan jadi hal sehari-hari boleh gak? Seandainya Menara Babel terus dilangsungkan, semakin lama semakin tinggi. Lalu sering kali berapat, entah sebulan sekali, entah sebulan 4 kali. Di dalam rapat mulai terjadi perseteruan, perbedaan pikiran. Seorang bapak berkata, Pak. Dari tadi bapak ngomong perusahaan bapak terus ya. Kasih dong pak proyek batu batanya ke tempat lain. Bapak ada kepentingan ya? Bapak yang itu di dalam rapat berkata, loh saya ini tulus loh pak. Gak pernah nyari profit loh pak di dalam proyek ini. Tapi jelas-jelas bapak mulai bertengkar. Waktu bertengkar seorang ibu berkata, rasanya capek juga ya. Saya melihat memang banyak kepentingan dalam proyek ini untuk mencari keuntungan diri sendiri. Saya gak mau pegang konsumsi lagi. Wow. Jadi ribut, akhirnya berkata saya quit dari proyek ini. Yang lain berkata saya pun quit. Tuhan cuma mengutak-ngutik bahasanya. Gagallah rencana itu. Saudara, kalau saudara tanya kepada orang yang mantan panitia, kenapa bapak keluar? Kenapa ibu keluar? Wah, gak ada kesatuan lagi. Gak ada yang sadar bahwa Tuhan bekerja mengutak-ngutik kesatuan mereka. Saudara, kalau musuh menyerang satu negara tanpa diketahui, saudara bisa tahu dahsyatnya power daripada negara itu. Kalau pesawat-pesawat Israel bisa masuk daerah udara Iran tanpa diketahui oleh radar Iran, saudara bisa bayangkan betapa canggihnya teknologi udara dari Israel itu. Itulah kekuatan Tuhan. Saudara-saudara, jangan remehkan Tuhan. Jangan sombong pada Tuhan. Selalu sadar dan hormati Dia. Saya gak pernah pak ngelawan Tuhan, gak hormati Tuhan. Setiap orang merasa seperti itu. Karena saya katakan tadi dosa kesombongan seperti oksigen yang kita hirup. Kita gak berasa sudah ada. Dalam bentuk apa pak saya tidak menghormati Tuhan dan jadi sombong? Dalam engkau memperlakukan sesama. Jangan pikir kalau kita masuk restoran kita bisa bayar makanan yang mewah. Kita bisa berkata seenaknya kepada pesuruh atau pegawai daripada restoran itu. Sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Jangan pikir kalau kita masuk hotel kita bisa bentak-bentak. Ini rusak, ini tolong bawa kemari. Kenapa sih kita gak bisa berkata, boleh gak bantu saya? Kok AC-nya gak dingin ya? Boleh gak ngucap say thanks untuk orang-orang yang telah membantu kita? Saudara-saudara, ketika kita tidak memperlakukan sesama itu dengan hormat, memberikan apresiasi kepada mereka, sebetulnya kita sedang bertentangan dengan Allah kita yang rendah hati. Saudara, sulit sekali dipercaya bahwa Yesus Kristus yang rendah hati itu menghasilkan umat Kristen yang sombong. Tapi itu kenyataannya. Dan saudara-saudara, saya telah hidup menjadi orang Kristen lebih 4 dekade.
Dan saya menemukan yang sombong bukan orang-orang biasa. Orang yang luar biasa. Orang yang diberkati Tuhan lebih limpah daripada jemaat yang lain. Orang yang punya kedudukan, orang yang punya posisi di masyarakat. Bahkan para hamba Tuhan yang terkenal, yang KKR di mana-mana. Bukan makin humble, makin sombong. Seolah-olah dirinya berhak untuk jadi Tuhan bagi sesama. Saudara dengarkan saya. Kalau ada satu pribadi yang layak sombong di dunia ini sepanjang masa, cuma satu. Siapa? Yesus Kristus namanya. Dia adalah pencipta alam semesta. Dia maha kudus. Dia maha agung. Dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Dia membenci dosa. Dia Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang adil. Dia Allah yang berkuasa. Dialah yang layak sombong. Tapi saudara tahu, ketika manusia melawan dia, melukai hatinya, memberontak kepada dia, dia yang seharusnya menunjukkan kuasanya sebagai Allah, turun ke dalam dunia dan membasmi hidup manusia. Di malam Natal yang pertama dia tanggalkan seluruh kedaulatannya, seluruh keagungannya, seluruh kehormatannya, turun menjadi manusia. Hidup sebagai hamba. Dicaci maki, disalahpahami, dikata-katai. Kolose 1 ayat 16 berkata padahal seluruh kepenuhan Allah hadir dalam hidupnya. Apakah dia menunjukkan siapa dirinya? Enggak. Bahkan saudara tahu ketika dia dihina, dia diadili seperti kriminal yang tidak berdaya, dituduh sana sini, dia dicambuk, dia disiksa luar biasa, kemudian dia dipaku di kayu salib. Saat dia berkata, Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Kenapa dia tidak tunjukkan siapa dirinya? Kalau kita tersinggung sama pelayan, sama tukang parkir aja sih kita tunjukkan. Lu gak tahu siapa gue? Kalau kita ribut sama orang, oke Pak, oke. Bapak nyesel ribut sama saya. Gak tahu ya saya orang Surabaya seperti apa. Gak tahu ya Pak ya saya di Surabaya seperti apa. Jangankan bupati, wali kota, gubernurnya saya kenal Pak. Oke, kita terpancing begitu bukan? Tapi Kristus tidak. Dia tidak menunjukkan kedahsyatan, keagungan, kedaulatannya. Dia diam seperti kriminal yang tidak mampu apa-apa. Kerendahan hatinya begitu natural. Mendarah daging. Bahkan ketika penjahat di sebelahnya yang menghina dia, lalu berkata, Yesus ingatlah akan daku ketika engkau masuk ke dalam kerajaanmu, ke Firdaus. Ketika engkau datang sebagai raja, lalu Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersamaku di dalam Firdaus. Tidak ada kesombongannya. Dia menghargai siapapun. Dia mencintai siapapun. Bagaimana mungkin kita mempunyai Allah yang rendah hati, kita dibentuk menjadi orang yang sombong. Malu sama Tuhan. Saudara, saya ingin cerita tentang seorang pendeta di Afrika Selatan. Waktu dia sekolah di sekolah tinggi teologi, dia menjadi murid yang pandai. Bakat memimpin, bakat berkhotbah luar biasa. Dia pandai bergaul dan rendah hati. Wow, saudara, ketika dia praktek 1 tahun jadi vikaris, orang senang dengan dia. Gereja-gereja meminta dia, kamu pelayanan di sini aja ya. Tapi itu dulu. Setelah dia menjadi petinggi sinode, setelah 20 tahun dia KKR di mana-mana. Saudara dan saya akan mendapati figur yang berbeda. Orang yang tinggi hati, tidak kenal dibantah, otoriter, saudara. Kadang-kadang mulutnya tajam menyakiti orang yang berbeda dengan dia. Nah, satu kali dia ingin melanjutkan studinya di Amerika. Dia tulis lamaran, dia tulis pengalaman pelayanannya. Lalu dia minta beasiswa. Diterima. Bukan cuma diterima untuk S2 sampai S3, PhD, dijamin untuk sekolahnya dibiayai, dapat scholarship, beasiswa.
Saudara, hari itu dia pergi ke Amerika. Setelah goodbye dengan teman-temannya, seluruh sinode tahu dia sudah diterima karena memang pandainya. Saudara, setelah turun di airport dengan 4 koper gede-gede itu, saudara, dia masuk ke taksi lagi. Dia kasih tahu alamat seminarinya. Seminar itu STT, Sekolah Tinggi Teologi. Saudara, ketika dia sampai di sana, sayangnya itu masih liburan. Jadi nggak ada orang sama sekali, nggak ada mahasiswa yang tinggal di sana. Sekarang dia ngalami kebingungan. Dia tahu asramanya, dia tahu nomor kamarnya, tapi dia tidak tahu di mana itu buildingnya. Ini 4 koper sudah gede-gede sudah di sini. Supir taksi sudah berlalu. Ketika dia bingung, datanglah seorang tua kurus menyapa dia dari belakang. Can I help you, sir? Dia, wow, untung ada kamu. Ya, saya mahasiswa baru di sini. Saya dapat scholarship di sini. Kamu tunjukin, ini buildingnya di mana? Oh, saya tahu Tuhan, ikut saya. Tolong ya, bawain koper-kopernya. Nanti saya kasih tips sama kamu. Oke, saya kasih tips. Saudara, orang tua itu berkata, of course, it is my job. Kemudian saudara diangkat, itu buildingnya Tuhan. Geret-geret orang tua kurus itu. Naik satu persatu, kopernya terengah-engah. Ambil lagi ya, ambil lagi. Diambil lagi sampai 4. Jangan takut, aku kasih tips kamu. Setelah semuanya selesai, ini kamar Tuhan. Silakan istirahat. Oke, thank you. Dikeluarkan $20. Ini buat kamu. Thanks sir, it's my job. Ambil saja, gak ada orang, ambil. Terima kasih banyak. Gak perlu. Ya sudah, dia gak salah dong. Dia kasih tips, gak mau ya udah. Saudara-saudara, 2 minggu kemudian, acara pembukaan semester yang baru diadakan. Dimulai dengan satu kebaktian, satu aula yang besar sekali, ribuan mahasiswa di dalamnya masuk dan mulai kebaktian. Dosen-dosen berjajar dengan toga-toganya, S3 semua saudara. Lalu Sang WL mulai membuka dengan meminta semua hadirin berdiri, satu lagu him yang klasik dinyanyikan. Wow, rasanya Allah tuh hadir betul-betul. Dan pendeta Afrika Selatan ini bangga sekali. Aku sekolah di sini, luar biasa. Saudara, setelah selesai puji-pujian dilakukan, sang liturgos berkata, sekarang kita minta ketua kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Dari bangku paling depan muncullah seorang lelaki kurus dengan toga yang kepanjangan dan keberatan. Naik pelan-pelan. Saudara, waktu dia naik di sini, orang tua itu dengan lembah lembut berkata, Shalom. Saudara-saudaraku, rekan-rekanku, semoga kalian semua baik. Dan kita bisa mulai nanti semester yang baru dengan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, ketika melihat siapa yang naik, pucat piaslah pendeta Afrika Selatan itu. Jantungnya berdetak keras. Siapa yang naik? Loper kopernya dia. Yang ngangkat terengah-engah 4 koper besar itu. Saudara, mulai pucat dia, mulai berdetak lebih keras. Kemudian bapak tua itu mulai menjabarkan firman Tuhan. Suaranya tidak lantang. Tapi pendeta Afrika Selatan tuh lihat semua orang menuju kepada rektornya. Lalu firman Tuhan itu diberitakan pelan-pelan. Kuasa Allah bekerja. Orang-orang mulai tertunduk. Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan pendeta Afrika Selatan? Air matanya mengalir, tidak pernah berhenti. Lalu dia berkata dalam hati, I see Jesus in this man. I see Jesus in this man. Aku melihat Yesus dalam diri orang ini. Dia nangis tertunduk. Kesombongan hatinya dihancurkan oleh kerendahan hati rektornya.
Saudara, tidak pernah orang yang sombong dimenangkan oleh kesombongan kita. Bahkan kesombongan kita hanya memancing kesombongan orang lain. Tapi orang yang rendah hati selalu memenangkan kesombongan orang lain. Dan Yesus, penebus yang rendah hati, berkata, rendahkanlah dirimu di dalam tangan Tuhan, dan Dia akan meninggikan engkau. Perangi dosa kesombongan. Katakan pada Tuhan, aku ingin menjadi rendah hati seperti Engkau, Yesus. Biar namanya dipermuliakan. Saudara mau berdoa seperti itu? Mari berdoa bersama saya. Firman Tuhan telah diberitakan, tapi mata Tuhan tetap menatapmu. Engkau pintar, engkau penuh talenta, engkau pembisnis yang handal, engkau gadis yang cantik. Banyak orang terpesona olehmu. Engkau ibu rumah tangga yang terampil dan penuh kasih sayang. Tapi Allah melihat di antara kita ada kesombongan di dalamnya. Engkau selalu menanti pujian orang lain, tapi engkau lupa pujian dari Tuhan. Engkau tak mau sabar untuk mendengar cerita orang, tapi engkau selalu ingin cerita tentang dirimu, keberhasilanmu, barang-barang mewah yang baru kau beli. Hidupmu tidak menjadi kemuliaan Tuhan. Bahkan orang berkata, orang Kristen kok seperti itu. Tapi hari ini ketika Tuhan menatapmu dan ingin mengubah hidupmu menjadi pribadi yang rendah hati seperti Dia, maukah engkau berkata, aku hanya sekedar bejana Tuhan. Bentuk aku seperti yang kau inginkan. Silakan berdoa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah kami Tuhan, untuk menjadi seperti yang Kau inginkan dan rencanakan. Bentuk kami Tuhan. Itulah kerinduan kami. Lakukan Tuhan apa yang Kau ingin lakukan, agar kami menjadi pribadi yang rendah hati seperti Engkau adanya. Mari kita bangkit berdiri, saudara, katakan, ku ingin. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara, maukah engkau tenang di hadapan Tuhan?
Rasakan tangannya menyentuh hatimu dan berkata kepadamu, jadilah rendah hati anakku. Jangan biarkan kesombongan menjatuhkan engkau. Kalau engkau rendah hati, aku akan terus menegakkan engkau menjadi alat kemuliaanku. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk teguran-Mu, terima kasih untuk penguatan-Mu. Terima kasih untuk firman yang meneguhkan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Dan kini tiba saatnya bagi setiap kita untuk memberikan yang terbaik. Mari bersama sekali lagi kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah menegur dan menguatkan setiap kami. Bentuk setiap kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi setiap kami untuk memberikan yang terbaik. Kami sungguh rindu memberikan dengan hati yang tulus sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, angkat tangan kita bersama. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, oh seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Katakan taat dan setia, taat dan setia. Ku mau taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Bapa langit. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun
turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.